Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan pasal 21 atau 26. Materi pembahasan kali ini adalah 1. Bukan pegawai menerima penghasilan tak berkesinambungan. 2. Peserta kegiatan. 3. PNS atau Polri atau TNI atau pensiunannya menerima imbalan dari APBN atau APBD. 4. Penerimaan uang pensiun atau UMP atau THT atau JHT sekaligus. 5. Subjek pajak luar negeri. Berikut penjelasannya. Bukan pegawai yang menerima imbalan tidak berkesinambungan. Artinya, imbalan kepada bukan pegawai yang dibayar atau terutang 1 kali dalam 1 tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Nah, rumusnya itu PPh pasal 21 sebulan sama dengan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A dikali penghasilan kena pajak atau PKP. PKP sama dengan 50% dikali penghasilan bruto. Bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP, maka dikenakan tarif 120% lebih tinggi. Contoh 6.1. Bahrun menikah tanpa tanggungan melakukan jasa perbaikan komputer kepada PT Cahaya Kurnia dengan fee sebesar 5 juta. Perhitungannya, besarnya PPh pasal 21 adalah dari tarif pajak PPh pasal 17 ayat 1 huruf A, karena pendapatan penghasilan yang didapat dari fee tersebut kurang dari 50 juta, tarifnya adalah 5% dikali dari rumusnya tadi 50% kali penghasilan brutonya yaitu 5 juta. Hasilnya 125.000. Itu jika dia memiliki NPWP. Berbeda lagi jika dia tidak mempunyai NPWP. Maka dia harus dikenakan tarif 120% lebih tinggi. Maka 120% dikali tarif pasal 17 tadi 5% dikali 50% kali penghasilan brutonya 5 juta. Hasilnya adalah 150.000. Apabila bukan pegawai, sebagaimana dalam hitungan. 1. Adalah dokter yang melakukan praktek di rumah sakit atau klinik, maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayarkan pasien melalui rumah sakit atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit atau klinik tersebut. 2. Memberikan jasa kepada pemotong PPh pasal 21 atau 26 dengan A. Memperkerjakan orang lain sebagai pegawainya. Maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah jumlah pembayaran setelah dikurangi dengan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut, kecuali dalam kontrak perjanjian tidak dapat dipisahkan dengan gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut. Maka besarnya penghasilan bruto adalah sebesar jumlah yang dibayarkan. B. Melakukan penyerahan material atau barang.
maka besarnya jumlah penghasilan bruto hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak atau perjanjian tidak dapat dipisahkan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut. Maka besarnya penghasilan bruto tersebut adalah sebesar jumlah yang dibayarkan. Itu terdapat dalam buku edisi 11 halaman 233. Yang berikutnya contoh 6.2. Arif Nugraha melakukan jasa perawatan AC kepada PT Wahana Jaya dengan imbalan 10 juta. Arif Nugraha mempergunakan tenaga 5 orang pekerja dengan membayarkan upah harian masing-masing sebesar 180.000. Upah harian yang dibayarkan untuk 5 orang selama melakukan pekerjaan sebesar 4.500.000. Selain itu, Arif Nugraha membeli spare part AC yang dipakai untuk perawatan AC sebesar 1 juta. Perhitungan PPh pasal 21 terutang adalah A. Dalam hal berdasarkan perjanjian serta dokumen yang diberikan oleh Arif Nugraha, dapat diketahui bagian imbalan bruto yang merupakan upah yang harus dibayarkan kepada pekerja harian yang dipekerjakan oleh Arif Nugraha dan biaya untuk membeli spare part AC, maka jumlah imbalan bruto sebagai dasar penghitungan PPh pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Wahana Jaya atas imbalan yang diberikan kepada Arif Nugraha adalah sebesar imbalan bruto dikurangi bagian upah tenaga kerja harian yang dipekerjakan Arif Nugraha dan biaya spare part AC adalah 10 juta dikurangi 4.500.000 dikurangi 1 juta sama dengan 4.500.000. PPh pasal 21 yang harus dipotong PT Wahana Jaya atas penghasilan yang diterima Arif Nugraha adalah sebesar 5% dikali 50% dikali dengan 4.500.000 sama dengan 112.500. Jika Arif Nugraha tidak memiliki NPWP, maka PPh pasal 21 yang harus dipotong PT Wahana Jaya atas penghasilan yang diterima Arif Nugraha sebesar 120% dikali 5% dikali 4.500.000 sama dengan 135.000. Yang KB, jika PT Wahana Jaya tidak memperoleh informasi atau berdasarkan dokumen perjanjian mengenai upah yang harus dikeluarkan Arif Nugraha atau pembelian material atau bahan, PPh pasal 21 yang harus dipotong PT Wahana Jaya sebesar 5% dikali 50% dikali dengan 10 juta sama dengan 250.000. C. Jika Arif Nugraha tidak memiliki NPWP, PPh pasal 21 yang harus dipotong PT Wahana Jaya menjadi 120% dikali 5% dikali 50% dikali dengan 10 juta sama dengan 300.000. Jadi, untuk pembayaran upah harian kepada masing-masing pekerja wajib dipotong PPh pasal 21 oleh Arif Nugraha. Berikutnya untuk pembahasan ketiga yaitu peserta kegiatan yang menerima imbalan. Untuk rumus PPh pasal 21-nya, tarif pasal 17 dikali penghasilan bruto. Contoh 7.1. Sony adalah seorang atlet bulu tangkis profesional Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta. Ia menjuarai turnamen Indonesia Grand Prix Gold dan memperoleh hadiah sebesar 200 juta rupiah. Perhitungan PPh pasal 21 atas hadiah tersebut adalah 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000, lalu 15% dikali 150 juta sama dengan 22.500.000.
Lalu 2.500.000 dengan 22.500-nya dijumlahkan sehingga hasilnya 25 juta rupiah. Jadi PPh pasal 21 atas hadiah tersebut adalah 25 juta rupiah. PNS, Polri, TNI pensiunannya menerima imbalan dari APBD atau APBN. Jadi itu merupakan PPh bersifat final. Penerima PNS golongan 1 dan 2 atau anggota TNI atau Polri golongan pangkat perwira Tamtama dan Bintara dan pensiunannya, perhitungan PPh pasal 21-nya adalah 0% dikali penghasilan bruto. Dan untuk PNS golongan ketiga yaitu anggota TNI Polri golongan pangkat perwira pertama dan pensiunannya, PPh pasal 21-nya adalah 5% dikali penghasilan bruto. Dan untuk PNS golongan keempat, anggota TNI Polri golongan pangkat perwira menengah dan tinggi dan pensiunannya, PPh pasal 21-nya adalah 15% dikali penghasilan bruto. Contoh 8.1. Bendahara Dinas Pendidikan Kota XX membayarkan honorarium kepada peserta workshop sebagai berikut. Aji menerima 1 juta dengan keterangan ber-NPWP golongan 4. Bayu menerima 500.000 ber-NPWP golongan 3. Retno menerima 500.000 tidak ber-NPWP golongan 2. Dan Saskia menerima 750.000 ber-NPWP golongan 3. Jadi untuk PPh pasal 21-nya perhitungannya, Aji karena dia ber-NPWP dan merupakan golongan keempat, maka dikenakan 15%, sehingga perhitungannya 15% dikali 1 juta sama dengan 150.000. Lalu Bayu karena merupakan golongan 3 jadi dikenakan 5%, sehingga 5% dikali 500.000 sama dengan 25.000. Untuk Ratno karena dia tidak ber-NPWP walaupun merupakan golongan 2, maka dia tidak dikenakan pajak. Untuk Saskia karena dia ber-NPWP dan merupakan golongan 3, maka perhitungannya 5% dikali 750 sama dengan 37.500. Berikutnya pembahasan yang keempat, yaitu penerima uang pensiun, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua sekaligus PPh bersifat final. Jenis pengisian uang pesangon diterima sekaligus jika uang pesangon kurang dari 50 juta, PPh pasal 21-nya 0% dikali penghasilan bruto. Untuk 50 juta sampai dengan 100 juta, 5% dikali penghasilan bruto. Untuk 100 juta sampai 500 juta, 15% dikali penghasilan bruto. Dan untuk di atas 500 juta, 25% dikali penghasilan bruto. Dan untuk uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua sekaligus, untuk kurang dari 50 juta, 0% dikali penghasilan bruto. Dan untuk di atas 50 juta, 5% dikali penghasilan bruto. Contoh 9.1 atau uang pesangon diterima sekaligus. Pada Juli 2016, PT Palagon membayar uang pesangon kepada pegawai yang telah purna tugas sebagai berikut. 1. Tuan Bagus menikah tanpa tanggungan sebesar 45 juta. Dan Tuan Aziz menikah dengan 2 tanggungan sebesar 176 juta rupiah. Perhitungan PPh pasal 21 atas pesangon Tuan Bagus yaitu 0% dikali 45 juta. Hasilnya 0, jadi Tuan Bagus tidak ada potongan pajaknya. Dan untuk perhitungan pesangon atas Tuan Aziz
0% dikali 50 juta sama dengan 0. 5% dikali 50 juta 2.500.000, dan 15% dikali 76 juta yaitu 11.400.000. 0 ditambah 2.500.000 ditambah 11.400.000 sehingga totalnya 13.900.000 rupiah. Contoh 9.2, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua sekaligus. Pada Agustus 2016, Nyonya Anindita menerima uang manfaat pensiun sebesar 176 juta rupiah. Perhitungan PPh pasal 21-nya adalah 0% dikali 50 juta sama dengan 0, dan 5% dikali 126 juta sama dengan 6.300.000. Jadi PPh pasal 21-nya adalah 6.300.000. Yang berikutnya, orang pribadi yang berstatus sebagai subjek pajak luar negeri. Rumus PPh pasal 26-nya adalah 20% dikali penghasilan bruto. Beberapa ketentuan. Yang pertama, PPh pasal 26 tersebut bersifat final. Yang kedua, tarif tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau P3B. Dalam hal orang pribadi yang menerima penghasilan adalah subjek pajak dalam negeri dari negara yang telah mempunyai P3B dengan Indonesia. Yang ketiga, dalam hal pegawai dengan status wajib pajak luar negeri memperoleh gaji sebagian atau seluruhnya dalam mata uang asing harus terlebih dahulu dikonversi dalam mata uang rupiah sebelum PPh dihitung. Dan yang keempat adalah PPh pasal 26 yang terutang dihitung berdasarkan jumlah penghasilan bruto dan tidak boleh diperhitungkan pengurangan-pengurangan seperti biaya jabatan dari PTKP. Di sini saya akan memberikan contoh orang pribadi yang berstatus sebagai subjek pajak luar negeri. Menurut PPh pasal 26, 20% kali penghasilan bruto. Contoh yang pertama, Mr. Geoffrey menerima honorarium sebesar 100 juta dari Hotel Melia Yogyakarta. Honorarium tersebut diperoleh sehubungan jasa konsultasi yang telah diberikannya. Contoh perhitungan PPh pasal 26 yang dipotong Hotel Melia adalah 20% kali penghasilan brutonya 100 juta. Jadinya 20% kali 100 juta sama dengan 20 juta. Menurut PPh pasal 26, tadi kan 20% kali penghasilan bruto. Nah, di sini kan penghasilan bruto Pak Russell 2.500 US dollar. Nah, sedangkan kalau dirupiahkan jadi 14.000 per dolarnya. Jadi 2.500 kali 14.000, 2.500 US dollar kali 14.000. Terus kalau sudah ketemu hasilnya, itu kan jadi mata uang rupiah Indonesia, dan dikali 20% yang hasilnya 7 juta. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian. Apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung hadirin sekalian, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.